Halo Sobat ASN, kembali lagi bersama Smart Government Talks. Nah, gimana nih Sobat ASN kabarnya? Semoga masih semangat untuk bekerja ya. Nah, Sobat ASN, meskipun kita menjadi seorang abdi negara nih, tapi kita semua juga tetap berstatus masyarakat umum ya Sobat, yang tentunya kita pasti pernah menggunakan atau mengakses layanan publik. Nah, pastinya Sobat ASN punya beragam pengalaman nih saat mengakses layanan publik. Mungkin ada pengalaman yang menyenangkan atau juga pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, pengalaman yang dialami oleh Sobat ASN dalam mengakses layanan publik itu sangat dipengaruhi oleh tata kelola atau governance practice yang diterapkan di instansi tersebut. Apakah sudah menerapkan tata kelola yang baik atau good practice, atau justru malah menerapkan tata kelola yang buruk alias bad practice. Nah, hari ini Sobat ASN, kita akan berdiskusi mengenai good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Di sini sudah ada Kak Cynthia dan Kak Vina dari BKSDA Jakarta, ada Kak Dinda dari BKSDA Bengkulu, dan Kak Khadijah dari Direktorat Perencanaan Konservasi. Mungkin saya tanya dulu ke Kak Cynthia. Sebenarnya smart governance itu apa sih, Kak? Iya, terima kasih Mbak Najla. Menurut saya smart governance itu adalah konsep tata kelola pemerintah yang cerdas, transparan, dan partisipatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Dengan kata lain, smart governance ini berarti pemerintahan yang menggunakan teknologi digital dan data untuk melayani masyarakat dengan lebih cepat, terbuka, dan responsif. Gitu, Mbak Najla. Oke, nah kalau terkait good governance tadi, Kak Cynthia, kira-kira apakah Kak Cynthia punya contoh nih berdasarkan pengalaman atau pengamatan Kak Cynthia tentang good practice-nya? Gimana nih Kak Cynthia? Uh, Kalau good practice yang saya ambil itu dari instansi saya sendiri, Mbak Najla, yang dari BKSDA Jakarta. Salah satu contohnya itu adalah digitalisasi pelayanan publik. Yang saya ambil adalah ISIMaksi. ISIMaksi itu adalah surat izin masuk kawasan konservasi secara elektronik. Ini merupakan inovasi layanan publik dari instansi kami yang berbasis digital yang dikembangkan oleh BKSDA Jakarta untuk memudahkan masyarakat, peneliti, komunitas, maupun instansi dalam mengurus izin masuk ke kawasan konservasi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Yang seperti kita tahu di Jakarta tuh ada 3 kawasan seperti Pulau Bokor, Suaka Marga Satwa Muara Angke, dan Pulau Rambut. Oke, nah Gitu, Mbak. menurut Kak Cynthia, kira-kira apa sih kunci utamanya Kak dari keberhasilan good practice tersebut? Dan juga bagaimana instansi lain tuh bisa meniru keberhasilan dari BKSDA Jakarta dalam menerapkan good practice? Menurut saya kunci keberhasilan dari ISIMaksi yang ada di BKSDA Jakarta itu tentunya adanya komitmen pimpinan BKSDA Jakarta serta kemampuan pegawai dalam mengelola dan mengoperasikan sistem secara berkelanjutan. Adapun bagaimana kita cara menularkannya ke unit lain itu menurut saya seperti membuat manual book ya. Jadi kita membuat panduan atau SOP agar sistem ini mudah diadopsi dan disesuaikan dengan unit lain. Jadi mereka bisa mengimplementasikannya di unit dan instansi mereka masing-masing. Begitu, Mbak Najla. Oke, terima kasih nih Kak Cynthia. Jadi tadi kunci keberhasilannya itu Sobat ASN ada di komitmen pimpinan dan juga SDM-nya ya Kak yang harus terus mau berkembang untuk bisa meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Nah, saya mau tanya lagi nih ke Kak Khadijah. Kalau menurut Kak Khadijah nih, kira-kira ada nggak contoh penerapan good practice, entah itu di instansi Kak Khadijah atau dari pengamatan Kak Khadijah sendiri? Baik, terima kasih Mbak Najla. Kalau di instansi saya itu ada Mbak contoh good practice-nya, itu berupa sistem informasi yang namanya itu SIPEKA. Nah, di mana SIPEKA ini adalah sebuah sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Perencanaan Konservasi untuk lingkungan internal Direktorat Jenderal KSDAE dalam rangka pemantauan efektivitas perencanaan pada setiap unit kawasan konservasi. Jadi, dengan adanya sistem informasi ini, UPT atau UPTD maupun kita dengan mudah memantau unit kawasannya mengenai bagian mana yang belum efektif dan harus ditingkatkan, dan pada bagian mana yang sudah efektif dan harus dipertahankan. Jadi begitu Mbak Najla.
Oke, jadi Direktorat Perencanaan Konservasi itu punya si peka Sobat ASN. Nah, kalau menurut Kak Khadijah, kunci utama dari keberhasilan good practice tersebut apa sih? Dan bagaimana instansi lain itu bisa meniru keberhasilan tersebut? Baik, Mbak Najla. Jadi untuk kunci keberhasilannya itu sebenarnya nggak jauh berbeda ya Mbak dari apa yang dikatakan Mbak Cynthia, yaitu dari komitmen pimpinan sama SDM-nya untuk mengembangkan sistem informasi tersebut. Nah, selain itu juga kunci keberhasilannya juga ada pada bagian kebutuhan yang nyata gitu. Jadi di mana instansi itu memiliki kebutuhan yang nyata untuk dikembangkan gitu. Nah, selain itu juga ada dari segi kemudahan dalam sistem informasi tersebut jika digunakan. Nah, terus adanya bukti atau terbuktinya memberikan dampak nyata bagi publik. Jadi begitu Mbak Najla untuk kunci keberhasilannya. Adapun bagaimana supaya menularkan atau memperluas ya sistem informasi ini agak untuk di unit lain. Itu kita bisa menunjukkan impact yang konkret dan mudah dipahami. Karena biasanya unit lain atau instansi lain itu akan tertarik jika melihat hasil yang jelas, terukur, dan relevan. Selain itu, kita juga bisa menyampaikan bahwa dengan adanya sistem informasi ini, data itu lebih transparan dan bisa dipantau oleh khalayak umum gitu. Nah, kita juga bisa menyampaikan atau menyediakan seperti kata Kak Cynthia tadi, yaitu dengan menyediakan panduan gitu. Mungkin begitu Mbak Najla. Ya, jadi menarik sekali nih dari Kak Khadijah tadi harus ada kebutuhan nyata dan juga nantinya harus ada dampak nyata yang dihasilkan dari inovasi yang dikembangkan oleh instansi ya Kak. Tadi sudah kita diskusikan ya Sobat ASN terkait digitalisasi baik itu di sektor pelayanan maupun database. Nah, kalau bagi saya sendiri nih kakak-kakak, good practice itu bisa juga diwujudkan dengan sifat proaktif, kemudian inovatif untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat. Misal jika belum ada SOP pelayanan, maka kita buatkan SOP, atau jika belum ada alur pelayanan, kita buatkan alur pelayanan. Nah, ada contoh penerapan good practice yang seperti itu di salah satu unit pelayanan milik Kementerian Kehutanan, yaitu di Persemaian Liang Anggang. Jadi, salah satu tugas dari Persemaian itu kan menggalakkan gerakan menanam pohon dengan cara membagikan bibit gratis ke masyarakat. Nah, Persemaian Liang Anggang itu mereka dengan inisiatif sendiri membuat SOP, membuat alur pelayanan, kemudian juga membuat alat peraga informasi, entah itu banner, video, dan lain-lain terkait tata cara permintaan bibit gratis tersebut. Bahkan juga mereka menyediakan ahli hama dan penyakit tanaman untuk membantu masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait perawatan bibit tersebut. Jadi ternyata banyak ya Sobat ASN penerapan good practice di instansi kita, terutama di Kementerian Kehutanan. Tapi selain good practice, kita juga tetap harus membahas nih terkait bad practice ya, agar bisa kita jadikan pembelajaran dan evaluasi. Nah, saya akan coba tanya ke Kak Vina nih. Kak Vina, kira-kira apa sih contoh bad practice yang pernah Kak Vina ketahui? Ya, baik Mbak Najla, jadi memang selain ada good practice, juga ada bad practice yang masih terjadi di dalam pelayanan publik kita. Salah satu contoh kasus yang saya amati yaitu adanya praktik pungutan liar atau pungli yang terjadi di Surabaya pada tahun 2025. Yang mana kasus ini awalnya dari laporan masyarakat yang mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum petugas di kelurahan dan ketua RT. Yang mana ketika mereka ingin mengurus dokumen kependudukan, mereka dimintai sejumlah uang yang bervariasi, mulai dari 500.000 hingga 1,5 juta rupiah, dengan alasan agar prosesnya bisa dipercepat. Padahal layanan administrasi pendudukan ini seharusnya diberikan secara gratis. Kalau kita lihat dari penyebab bad practice tersebut bisa terjadi, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, rendahnya integritas ASN di lapangan, yang mana masih ada pegawai yang menganggap pungli itu hal kecil atau bahkan sudah menjadi kebiasaan lama yang dianggap wajar. Padahal sekecil apapun bentuk pungli tetap termasuk pelanggaran etika dan hukum. Kemudian
penyebab lainnya adalah SOP yang tidak dijalankan secara konsisten. Mungkin SOP-nya sudah dibuat dan disosialisasikan, tapi tidak semua petugas benar-benar memahami atau menerapkannya dalam setiap proses pelayanan. Faktor lainnya yaitu budaya kerja yang permisif. Kadang rekan sejawat itu tahu ada pelanggaran, tetapi mereka memilih diam karena tidak ingin menegur atau takut seperti itu. Padahal kalau dibiarkan, budaya buruk ini bisa menular ke ASN lainnya. Begitu Mbak Najla. Oke, jadi dari Kak Vina tadi mengangkat soal pungli di sobat ASN, dan ternyata juga masih banyak nih oknum-oknum sobat ASN mungkin yang bersikap permisif gitu ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat. Nah, kalau menurut Kak Vina sendiri, kira-kira gimana sih kita bisa mencegah hal tersebut agar tidak terulang, dan apakah ada alternatif lain yang bisa kita lakukan? Baik Mbak Najla, untuk mencegah hal ini, langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama dengan memperkuat sistem dan SOP layanan publik, di mana semua proses harus terdokumentasi secara digital dan bisa dilacak, sehingga tidak ada ruang untuk transaksi tersebut. Kemudian, perlu dilakukan transparansi terhadap layanan. Dari segi biaya, waktu, dan prosedur harus dipublikasikan secara terbuka, baik di kantor pelayanan maupun di website resmi, supaya masyarakat tahu bahwa semua layanannya itu gratis. Dan yang terakhir, bisa dengan melakukan pengawasan dan evaluasi rutin. Nah, untuk alternatif terbaik untuk menghindarinya mungkin bisa dengan digitalisasi layanan. Misalnya, masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan itu melalui aplikasi atau portal digital tanpa harus bertemu langsung dengan petugas. Dengan sistem yang serba online, interaksi tatap muka bisa dikurangi. Dari situ harapannya peluang pungli ini bisa ikut menurun. Seperti itu Mbak Najla. Terima kasih Kak Vina. Nah, itu tadi ya Sobat ASN, pelayanan publik itu harus jelas dan harus transparan. Bahkan kalau bisa kita lakukan digitalisasi, maka kita lakukan digitalisasi agar lebih akuntabel lagi nih kepada masyarakat. Kita lanjut Sobat ASN, kita akan tanya ke Kak Dinda. Kak Dinda, kira-kira ada nggak sih contoh bad practice yang sering Kak Dinda temui atau yang pernah Kak Dinda amati? Baik, terima kasih Kak Najla. Mungkin kalau dari saya, untuk contoh bad practice yang mungkin sering kita temui adalah penerapan SOP yang belum efektif atau mungkin maraknya pelanggaran SOP. Mungkin di sini saya ngambil satu contoh ya, teman-teman. Untuk kasus yang mungkin sering dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melanggar SOP yang telah diterapkan. Mungkin menurut saya penyebab SPPG itu melanggar SOP itu mungkin ada berbagai hal ya. Misalnya SDM yang belum berpengalaman sehingga masih beradaptasi dalam menjalankan proses sesuai SOP, atau mungkin juga bisa dari pengawasan yang kurang ketat sehingga masih banyak individu-individu yang melanggar SOP demi kenyamanan pribadi. Selain itu mungkin juga dari SOP-nya itu sendiri teman-teman yang masih rancu atau kurang jelas sehingga masih banyak celah-celah SOP untuk dilanggar. Begitu Mbak Najla. Oke, nah itu tadi Sobat ASN terkait pelanggaran SOP ya, masih marak sekali, bahkan banyak juga pelayanan-pelayanan yang SOP-nya belum jelas ataupun sudah ada SOP-nya tapi dilanggar tadi ya Kak Dita. Nah ini fatal sekali, apalagi jika Sobat ASN memberikan pelayanan di bagian-bagian yang vital gitu ya, itu bisa mencederai masyarakat. Nah kalau menurut Kak Dinda sendiri nih, kira-kira bagaimana sih kita mencegah hal tersebut agar tidak terulang lagi, dan kira-kira apa nih alternatifnya Kak Dinda? Baik, mungkin alternatif cara yang bisa diterapkan untuk mencegah atau menghindari dari pelanggaran SOP, itu yang pertama mungkin dari pembuatan SOP-nya itu sendiri harus transparan dan bisa melibatkan semua pihak, sehingga dapat menghindari bias, konflik kepentingan, atau prosedur yang hanya menguntungkan sebagian pihak. Selain itu, mungkin bisa diterapkan juga SOP yang singkat tetapi jelas, sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan dan mudah dipahami serta diterapkan. Mungkin ada juga untuk pelatihan atau sosialisasi rutin kepada seluruh staf untuk bisa memahami isi dari SOP itu secara menyeluruh. Kemudian juga perlu ditingkatkan nih untuk pengawasan dan evaluasinya. Mungkin bisa dilakukan inspeksi mendadak atau audit dari instansi yang berwenang. Kemudian bisa juga dilakukan dengan peningkatan fasilitas dan infrastruktur, karena tanpa adanya fasilitas yang layak, SOP hanya menjadi formalitas. Mungkin untuk alternatifnya bisa dengan cara pemberian reward bagi staf yang mematuhi SOP
SOP dan menerapkan sanksi tegas bagi yang melanggar. Itu mungkin jadi cara alternatif juga ya untuk meminimalisir pelanggaran SOP. Begitu Mbak Najla. Oke, terima kasih Kak Dinda. Nah, itu tadi ya Sobat ASN. SOP itu tidak hanya kita buat, tapi juga dalam proses pembuatannya harus kita perhatikan apakah sudah melibatkan semua pihak. Kemudian juga setelah SOP itu disahkan, bagaimana sosialisasinya ke masyarakat tadi ya. Kemudian dalam penerapannya juga penting tadi menurut Kak Dinda untuk instansi menerapkan sistem reward and punishment. Jadi sebagai siapa yang menjalankan, kita kasih reward. Yang melanggar tadi kita kasih sentilan sedikit-sedikit lah ya Kak Dinda. Oke, Sobat ASN, seru banget. Tidak terasa sudah cukup lama kami menemani Sobat ASN dengan diskusi tentang good governance practice dan bad governance practice. Semoga dengan diskusi kita hari ini, Sobat ASN makin semangat untuk melayani bangsa, karena bersama-sama kita pasti bisa menjadi bagian dari Smart ASN dan mewujudkan Smart Governance. Oke, Sobat ASN, terima kasih dan sampai jumpa.